Masyarakat pesisir memiliki tradisi yang biasanya dilaksanakan sebagai rasa syukur atas hasil yang diperoleh nelayan dari menangkap hasil laut serta berharap tangkapannya selalu melimpah dan diberi keselamatan ketika bekerja. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan telah ada sejak puluhan tahun silam yaitu tradisi larung sembunyo. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat pesisir di Jawa Timur, tepatnya oleh masyarakat pesisir Pantai Perigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Larung sembunyo merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh nelayan di Pantai Perigi. Larung berasal dari bahasa Jawa yang berarti menghanyutkan, lebih khususnya menghanyutkan makanan dalam bentuk sesaji atau tumpeng ke laut. Menurut sejarahnya, tradisi ini dilakukan pada bulan Selo dalam penanggalan Jawa. Tradisi larung sembunyo ini dilakukan setahun sekali sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan sebagai peringatan pernikahan Raden Tumenggung Yudhanegara dengan Putri Gambar Inten. Larung sembunyo di Desa Tasikmadu ini memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Keunikan dari tradisi larung sembunyo ini terletak pada benda-benda yang akan dilarung, yaitu penambahan sepasang boneka yang menyerupai pengantin. Sepasang tiruan boneka pengantin tersebut dinamakan sembunyo. Berdasarkan cerita rakyat, larung sembunyo dilakukan untuk memperingati pernikahan Tumenggung Yudhanegara dan Putri Gambar Inten yang telah berjasa membuka lahan pesisir Perigi. Pelaksanaan larung sembunyo selain untuk melestarikan tradisi juga dijadikan sarana hiburan masyarakat. Tradisi ini menjadi ajang promosi pemerintah daerah sebagai salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun asing. Sejarah tradisi larung sembunyo di Desa Tasikmadu ini berawal dari pernikahan seorang tumenggung yang berasal dari Kerajaan Mataram bernama Tumenggung Yudhanegara. Tumenggung Yudo merupakan utusan dari seorang raja yang berasal dari Kerajaan Mataram atau Jawa Tengah yang mengambil keputusan untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah di sepanjang pantai Pulau Jawa. Pada saat menjalankan perintah ini, Tumenggung Yudo dikawal oleh saudara-saudaranya, yaitu Raden Yauda, Raden Yaudi, Raden Pringgojayang Hadilaga, dan Raden Prawirokusumo. Selama perjalanan untuk menjalankan perintah kerajaan terdapat banyak rintangan yang dihadapi, sehingga Tumenggung Yuda mengambil keputusan yaitu dengan menempatkan para saudaranya di daerah yang mereka singgahi untuk membuka lahan wilayah tersebut. Selanjutnya, rombongan Tumenggung Yuda melanjutkan perjalanan menuju wilayah Pantai Perigi. Pasukan Tumenggung Yudhanegara akhirnya berhasil sampai kembali ke wilayah Teluk Perigi. Pada waktu itu, wilayah Pantai Perigi masih gelap dan wingit. Melihat keadaan tersebut, Tumenggung Yuda yang mengetahui adanya penguasa makhluk gaib melakukan semedi atau bertapa. Akhirnya setelah melakukan pertapaan, para makhluk gaib penguasa wilayah Perigi memperbolehkan Tumenggung Yuda untuk masuk dan membuka wilayah Perigi dengan syarat harus menikah dengan Putri Gambar Inten. Diceritakan bahwa Putri Gambar Inten merupakan salah satu putri dari makhluk gaib yang menjadi penguasa pantai selatan.
Pernikahan Tumenggung Yuda Negara dan Putri Gambar Inten dilaksanakan pada hari Senin Pasaran Kliwon, Bulan Selo dalam penanggalan Jawa. Sehingga Larung Sembunyo juga dilaksanakan pada pasaran dan bulan yang sama. Setelah pernikahan dilangsungkan, maka Tumenggung Yuda dapat membuka wilayah Perigi yang nantinya sebagai tempat mencari nafkah para nelayan yang ada di sekitarnya. Sebagai ucapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah dan untuk memperingati hari pernikahan sang pembuka lahan Teluk Perigi, maka para nelayan mengadakan tradisi sedekah. Tradisi tersebut merupakan tradisi sedekah laut yang oleh masyarakat dinamakan yaitu Larung Sembunyo. Dampak kegiatan tradisi Larung Sembunyo di Desa Tasikmadu yaitu terdapat dampak kegiatan tradisi Larung Sembunyo dari segi sosial budaya, dari segi ekonomi, dari segi kehidupan beragama, tentang kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Larung Sembunyo memiliki beberapa hal yang bertolak belakang. Dari hal tersebut merupakan pengertian dan sejarah dari Larung Sembunyo dan terdapat perspektif yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori sistem nilai Criford-Geertz, di mana Geertz menyatakan budaya sebagai perangkat sistem pengetahuan yang dimiliki manusia dan bentuk representasi dari kenyataan yang terjadi